kamu sendiri jijik lihat dirimu, gimana orang lain? Aku mah realistis, bener dong? Realistis banget. Kalau aku jijik, aku yakin orang lain pasti jijik. Marcel kadang kalau udah nafsu tuh mau ngerobek baju mas, makanya kadang aku panik. Karena aku takut ya. Wah bajuku. Jadi gini Mbak. Kenapa lagi? Mau sedikit membongkar rahasia rumah tangga kalian Mbak. Lebih tepatnya spesifiknya rahasia ranjang kalian sih Mbak. Kenapa? Karena netizen ini banyak yang nanya Mbak di video-video kita sebelumnya. Terutama yang perempuan nih banyak yang nanyain, Mbak seharusnya tuh aku gimana ya Mbak ya biar tuh suami aku tuh tetap gitu loh sama aku gitu loh. Gimana tuh? Tapi Mbak ngerti kan gitu ya. Coba kita bahas ini secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, tanpa teori-teorinan. Jadi based on true story yang udah Mbak praktekin gitu loh, sampai bikin Mas Marcel kayak gitu loh. Gimana sih? Tetap apa sih Mbak ya? Harusnya tuh ada Marcel nggak sih di sini? Oke, next time kita bisa bikin sesi itu Mbak nanti. Nah, tapi ini kita mumpung Mas Marcel nggak ada, jadi kita kayak sendiri dulu Mbak. Sayang, kamu denger nggak aku ngomong? Oke, meskipun dengar cuman anggap aja. Oke, jadi kalau mungkin sekarang aku ngomongnya mungkin banyak orang yang ngerasa, Mbak kamu kan badannya masih bagus, lagi hamil juga, anak belum banyak, belum gembrot, belum ada stretch mark, belum ada ini, belum ada itu. Bener dong, kalian pasti mikirnya gitu dong. Cuman namanya orang hamil, itu kan kondisi tubuh berubah. Stretch mark kalau dibilang sudah ada. Alhamdulillah sebelum hamil pun sudah ada. Bekas luka ada di mana-mana. Terus bentuk tubuh proporsional enggak juga. Gendut ya bisa dibilang begitu. Badan tidak proporsional aku mengakui iya. Mungkin kalian ngelihatnya ya yang pengen tak liatin aja yang bagus-bagus. Kalian kan nggak pernah lihat aku gimana aslinya. Kalau kalian udah nikah, apalagi udah punya anak banyak, atau mungkin yang masih ibu anak satu, mau anak satu kayak aku. Kalau awal-awal, apalagi masih perkawinan seumur jagung itu masih anget-anget tai ayam. Masih sama-sama on fire, baik cewek maupun cowoknya. Masih sama-sama, otaknya tuh masih bisa traveling kemana-mana. Tapi, jangan diremehin banyak ibu anak satu yang sudah ditinggalin suaminya. Aku pernah diceritain katanya, suaminya jadi suka nyawerin Bigo Live, nyawarin gift, orang gift itu live cewek-cewek seksi karena istrinya hamil itu stretch marknya banyak. Jadi larinya tuh melihat cewek seksi. Kata cowoknya, kata suaminya waktu itu, aku jijik katanya. Jijik sama istrinya. Karena stretch marknya banyak. Karena kalau ini kan melendung ya perutnya ya. Walaupun sekarang udah ada rintik. Sekarang udah ada krim-krim buat penghilang stretch mark atau pas hamil ini udah dikasih terus. Ya namanya kita juga usaha gitu kan, atau mungkin nggak ada duit. Tapi kalau yang udah usaha itu kan, iya namanya usaha tetap dipakai. Tapi ya mungkin jalannya emang harus ada stretch marknya, bukan? Kalau tabiat suaminya emang bajingan, emang itu susah dihilangin kalau aku. Jadi kalian harus, faktor X-nya yang nggak bisa dirubah adalah kalian harus milih suami. Jadi sebelum nikah tuh kalian tahu karakternya, kalian pakem nih dia jadi suamiku karena dia udah tahu jelek burukku dan lalalanya. Tapi kalau dianya udah bajingan dari sebelum nikah dan tetap mau nikahi, kalian harus terima konsekuensinya. Itu yang harus ditanamkan dalam otak kalian. Tapi itu semua bisa disiasati dengan cara apa? Pertama, selama di rumah jangan pernah pakai daster yang sudah sobek bolong-bolong. Ilfil gitu ya. Bukan ilfil, aku bukannya tidak boleh menggunakan daster, enggak. Tapi gini, mungkin kalau kita dulu waktu masih muda di rumah yang lihat orang tua kapak-kapak nosa elek-elek dewe loh, tetep cantik di mata orang tua. Orang tua sendiri. Anakmu masalah kayak opo loh, balik ke orang tua pasti belain. Banyak yang kayak gitu. Mungkin Mbak aku nggak gitu, mungkin kamu terkecuali. 1:1000 gitu loh. Tapi rata-rata aku nih pulang ke orang tua, mau aku salah, aku tetap dibelain. Mau aku jelek kayak apa ya, tetap anakku paling cantik. Betul? Masalahnya, ini yang lihat kamu sekarang di rumah itu bukan orang tuamu, tapi suamimu. Jangan pernah pakai baju yang sudah bolong-bolong, udah reot dan lain-lain. Zaman sekarang itu kan bentuk daster atau baju rumah itu udah macam-macam. Ada yang bentuknya piyama, bahannya adem, ada yang bentuknya kayak daster tapi motifnya lebih bagus, ada yang bentuknya daster batik yang enak aku tahu tapi bentuknya sudah dimodifikasi yang kayak gitu. Apalagi ibu-ibu suka kalau habis ngumbahi, aku terutama lapnya di sini. Habis itu masih basah-basah rakdang salin, itu jenenge keset. Berarti bukan keadaan.
Intinya harus penampilan juga diperhatikan ya Mbak ya. Walaupun di rumah, walaupun cuma suami gitu ya kan. Mungkin Iya. biasanya kondangan doang baru rapi-rapi. Di rumah nggak perlu, berarti itu salah ya Mbak ya, kurang tepat ya. di rumah perlu menurutku. Jangan gini loh, mindsetnya tuh gini, aku cantik untuk suamiku, enggak. Aku cantik tuh untuk diriku sendiri gitu loh. Nanti gak sih aku luluran, ben rak boloten. Ya untuk diriku, biar apa? Nanti kalau pas ngelap, rak boloten gitu loh, ngerti nggak? Aku misal pakai krim selangkangan biar selangkanganku putih. Ya buat siapa? Buat aku. Buat lihat-lihatan di depan kaca, oh gak ada yang hitam. Gitu. Aku nyukur bulu ketek, beli waxing buat apa? Ya buat diriku sendiri. Self love. Iya, menurutku itu. Cantik tuh bukan buat orang lain, tapi buat dirimu. Kalau kamu sendiri jijik lihat dirimu, gimana orang lain? Aku mah realistis, bener dong. Realistis banget. Kalau aku jijik, aku yakin orang lain pasti jijik. Pertama baju. Zaman sekarang tuh baju pilihannya udah banyak. Di rumah nggak harus pakai daster yang gila nih, yang turun temurun. Jadi kayak gombal wey. Turun temurun tuh dari nenek ke mama ke kita gitu. Aku punya baju turun temurun mas. Oh. Tapi itu baju kuliah. Oh. Gitu. Kalau daster enggak. Daster yang aku ngerasa wah ini udah nggak oke nih dipakai, pasti nggak tak pakai. Kedua, aku itu nggak begitu suka mandi. Tapi aku sadar diri, bau ketek itu mengganggu. Betul. Jadi even kalian nggak mandi, jangan sampai bau. Aku kalau udah nggak keramas seminggu, untungnya aku pakai shampoo yang bikin dia nggak begitu lepek. Jadi, tapi aku tetap ngasih tahu Marcel, sayang aku belum keramas, jadi jangan cium-cium rambut. Ya nggak bau sih, aku ngerasanya tetap, oh nggak bau, oh gitu. Walaupun kalian nggak mandi, seenggaknya wangi. Dan harus ganti daleman. Bener dong, Bener itu dong. jorok kalau nggak ganti daleman. Bakteri. Aku nggak mandi seminggu pun tuh tetap isik-isik gitu loh. Tetap wangi, tetap bisa pergi dan lain-lain. Selanjutnya, jangan pakai daleman yang rombeng. BH yang udah sobek, sampai lemakmu mecotot, katok njero sing wis sowek, bradil jahitane, jangan dipakai. Kenapa Mbak kalau itu Mbak? Kalau Iya. aku, menurutku itu tidak, looknya jadi nggak seksi. Menurutku cewek pakai BH sama celana dalam aja udah seksi. Tapi kalau celana sama BH-nya sobek, jadi nggak seksi, jadi hilang seksinya gitu loh mas. Nah, Mas Sawi aja bisa bilang iya. Betul. Aku sih membayangkan Mbak iya ya. Ya. Misalnya dari belakang kan udah ada siluetnya ngene toh. Penerak nek lemu kan ya wis ngene wis, apa ngene rak popo. Tapi kan BH sama celana dalam bayangke nek katoke sowek. Seksinya hilang, kadar seksinya, kadar suamimu ingin menyentuh tuh jadi hilang. Hal kecil ya Mbak ya, padahal ya Mbak ya. Jadi penggunaan selain daster ya itu kan tampak luar. Daleman, kenapa kok aku nggak apa-apa agak mahal tapi looknya bagus? Siapa yang mau lihat? Ya aku, ya suamiku. Bentuk BH yang tak pilih itu nggak ada yang bentuk BH full cup dan melorot. Nggak ada. Semua push up bra. Kalaupun nggak ada kawat itu pasti push up bra. Kalaupun nggak push up bra itu bentuknya bikini. Look bikini itu beda di badan. Look bikini itu menambah kadar keseksian. Ya, jadi perhatikan cara memilih daleman. Celana dalam, ya tolong. Zaman sekarang sudah banyak yang murah. Beli yang seamless. Beli yang airism tuh loh. Apa itu? Aku pernah dari itu Mbak. Kalau cowok mah aku beliin Marcel mah ya gitu. Aerodinamis katanya Davi. Airism tuh yang aku beli di Uniqlo. Airism, dia itu nggak ada jahitannya di pinggir, jadi nggak nepak. Aku belinya waktu itu lagi diskon. Kalau harga aslinya sekitar 80 atau 90 ribu. Mahal. Aku beli diskon waktu itu cuma dapat 20 ribu, berapa gitu. Korting banget kalau gitu. Korting banget. Tapi nggak harus Uniqlo, ada merek-merek yang lain gitu loh, yang sekarang udah seamless dan harganya lebih murah-murah. Kenapa kok aku menyarankan seamless? Karena seamless itu tidak memberikan pressure kepada lemak. Paham nggak? Jadi kasarannya gini, kalian ngambil plastik isi air penuh, diikat. Kalau ditekan akan ada belendungannya apa? Tekuannya. Lekukannya gitu. Seamless itu tidak menimbulkan tekuan itu. Jadi mulus. Pakai celana dibokong pun juga bokongnya nggak jadi kayak lepet. Nggak ada lipatan-lipatan. Nggak gitu ada. Ya. Wah, hal kecil padahal itu tapi ternyata bisa Iya. mempengaruhi penampilan. Kalau kalian nggak risih pakai G-string. Nah, Sabar ya, yang cowok kan langsung gitu kan. Jangan ketawa-ketawa aja, aku tahu. Gitu. Kalau zaman sekarang ngado orang nikah, jangan cuma ngado spray, selimut,
anduk, lingerie. Lingerie itu yang baju-baju seksi ya? Baju-baju seksi. Ya yang lucu-lucu yang berguna gitu loh. Jadi penggunaan daleman itu juga penting menurutku buat cewek. Walaupun Mbak, tapi kan badanku sudah gemuk dan lain-lain. Makanya pemilihan bahan dan model itu perlu. Kalian lihat deh, Lina Mukherjee tahu? Siapa lagi? Lina Mukherjee. Aku bukan body shaming ya. Menurutku dia cantik, Mas. Aku suka mukanya. Manis gitu loh. Cantik, hidungnya pun mancung, bibirnya seksi, kulitnya coklat, eksotis gitu. Cuman pemilihan bajunya dia nggak bagus. Akhirnya mengekspos bagian-bagian tubuh yang harusnya itu bisa ditutupin. Ketika itu ditutupin, itu jadi kelebihan. Nah itu loh, kadang cewek-cewek tuh nggak pinternya di situ. Aku pun masih belajar terus. Jadi pemilihan baju luar juga penting, pemilihan daleman itu juga penting. Itu berpengaruh signifikan nggak Mbak ke nafsu dari suami? Menurutku iya. Marcel kadang kalau udah nafsu tuh mau ngerobek baju, Mas. Makanya kadang aku panik. Karena aku takut ya. Wah, bajuku kan itu kesayanganku gitu ya. Tak pakai terus mau disobek gitu kayak gitu. Tahuan ya, Marcel ya. Jangan disobek gitu. Kalau Marcel mabuk, aku mending tidur duluan. Karena kalau aku udah tidur nggak mungkin digangguin. Gitu, kalau belum tidur ya aku digangguin. Semalam apapun. Cara gangguinnya tuh aneh-aneh pokoknya dia deh. Nah itu, kalian juga harus memberikan cowok-cowok ini tuh me time. Biar apa? Biar explore, biar misal dia berfantasi dan lain-lain itu keluar gitu loh. Jadi dia ada me time-nya, terus balik praktek gitu. Paham? Pendalaman masing-masing gitu lah ya Mbak ya? Iya. Pendalaman ibu. Ya, mau misal cowoknya ngobrol sama teman-temannya kayak bahas apa, iya nggak apa-apa. Boys harus me time menurutku. Ada boys day out dan girls day out. Terus apa lagi ya? Kebersihan itu sih, bau-bau. Kalau aku sih usahain bersih, nggak bau gitu. Kecuali kalau fetishnya bau gitu ya Mbak ya? Kecuali ada beberapa Fetish orang yang ketek. ada yang fetishnya bau, mungkin ya bau ketek yang gitu-gitu. Nah itu jadi kayak ya udah. Kalau suamimu fetishnya bau ketek ya udah, malah itu mah gampang, tinggal nggak usah mandi kan. Berarti kayak gitu-gitu tuh dikomunikasiin. Iya, fetishnya harus tahu suaminya suka apa. Misal, Mbak, suamiku itu suka kalau main itu misal harus di lantai. Ya wis toneng lantai toh. Mbak, tapi kan badanku sakit ini gini, ngomong sama suaminya. Dikondisikan. Aku tuh sebenarnya nggak apa-apa nih. Cara ngomongnya gini, aku sebenarnya nggak apa-apa kita main di lantai, tapi badanku sakit kalau mainnya di lantai. Gimana kalau kita lemei lantainya? Dialasin gitu. Atau aku tuh suka sebenarnya BDSM, tapi aku nggak bisa kalau dimasukin dari belakang. Aku ngerasa begini. Gimana kalau kita skip aja bagian itu, kita ganti yang ini? Dikomunikasiin. Tapi kalau ada perempuan yang ngomong gini Mbak, terakhir nih, aduh Mbak, ngapain sih ngurus mikirin kayak gitu? Udah capek mikirin rumah, mikirin anak, ngurusin nyuci ini itu, jadi ibu rumah tangga ini. Gimana Mbak? Kata-kata. Iya, nggak usah nikah. Gini, komunikasi. Kenapa kok kamu bisa sampai kewalahan dan suamimu nggak kewalahan? Berarti kamu mungkin tidak menyampaikan itu semua. Kamu berharap laki-laki peka, mungkin. Setuju bagian itu. Ya, kamu nih misal bangun tidur aja jam 6. Nyiapin bekal anak, bekal suami, nganterin sekolah, balik, umbah-umbah, nyapu, ngepel, opo segala macam, metok anak, mangan, belum ngajak main, belum PR-mu nak gimana, bla 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 bla. Begitu bojomu balik, kue merengut. Menurutku itu salah. Salah apa betul? Suka nggak kalian kalau pulang kerja, jebret, bojoku merengut? Sama-sama punya beban ya Mbak ya. Kayak suami di luar juga kerja gitu loh. Nanti ada istri yang bilang, ya udah aku aja yang kerja, kamu yang jaga anak. Tabiatnya istri kalau punya kuasa dan punya uang lebih dari suami, ini penilaianku sendiri ya. Suami kerja di luar, uangnya banyak buat istri dan dia masih mau loh Mas. Kayak tetap menghormati istri, tetap bantuin istri, mungkin tetap mijetin istri kalau capek. Uangnya semuanya dibuat anak, bukan buat dirinya loh. Bukan untuk dia perawatan, bukan untuk dia ke salon, bukan untuk beli baju-baju mahalnya dia, bukan untuk dia traveling, dan bukan untuk dirinya doang, tapi dia keluar untuk istri dan anaknya. Beda cerita kalau istri yang kerja. Untuk menghidupi ini semua, istri itu nggak punya kapasitas rendah hati seperti suami. Menurutku, nggak banyak cewek bisa kayak gitu. Cowok itu kayak udah ada desainnya kayak gitu. Kalau cewek menurutku kapasitasnya masih kurang. Jadi soalnya cewek kalau misalnya udah kerja gitu akhirnya semena-mena banget. Dominan gitu ya. Yang aku lihat ya selama hidupku rata-rata kalau ceweknya duitnya lebih banyak,
akhirnya lebih sak-sae gitu. Dan cowoknya akhirnya kehilangan power sebagai laki-laki dan kepala rumah tangga. Tapi kalau suami, dia bisa bagus nih jadi kepala rumah tangga. Tapi dia juga bisa ngewong ke istrinya gitu loh. Jadi istrinya juga punya power di rumah. Nah kadang banyak wanita yang belum punya kapasitas seperti seorang suami gitu loh. Itu kenapa aku sampai sekarang sih masih setuju kalau suami yang cari duit, istri urus rumah. Nggak salah sih menurutku. Kalau kamu nggak mau jadi istri yang urus rumah, ya harusnya kamu ngobrol itu dari sebelum nikah. Sampaikan komunikasi. Ada perjanjian pranikah, tulis. Atau ngobrol, nanti setelah nikah aku nggak mau gini. Ngomong aku sama Marcel, aku setelah nikah aku nggak mau mbok suruh nyuci semua bajumu, nyuci semua piring, bersih-bersih, ngosek WC. Nggak bisa, aku nggak mau. Aku di rumahku kayak gitu, itu hanya Sabtu Minggu. Hari-hari itu sukarela nyuci piring. Tapi kalau aku nikah sama kamu terus aku mbok suruh kayak mana Benina, mau. Tapi itu ngomong, gitu loh. Jadi istri-istri di luar sana jangan terus tiba-tiba bar nikah cek protes, enggak. Makanya sebelum nikah tuh ngobrol, rak kental-kentul tuh. Jadi itu, namanya kalian kalau mau nikah itu harus diobrolin dulu. Jadi persiapannya benar-benar panjang dan ribet dan harus matang. Ngobrolin nanti nikahnya gimana, nanti siapa yang nyari uang, nanti siapa yang ngurus anak. Walaupun sekarang banyak konten creator yang bacotnya gini, mengurus rumah itu bukan tanggung jawab istri doang, tapi itu tanggung jawab kita bersama. Jadi nggak ada tuh istilah harus membantu ibu memasak, enggak, tapi itu tanggung jawab kita. Bullshit. Kita masih tinggal di Indonesia, semua stereotipnya, semua yang ngerjain urusan rumah adalah istri. Jadi kalian sebelum nikah harus ngobrolin banyak hal, mulai dari anak, ngurus rumah, duit, semuanya, apapun itu, termasuk fetish, seks, urusan kasur, dan lain-lain. Jadi buat kalian yang lagi mempersiapkan pernikahan, semangat, karena yang dipersiapin bukan cuma duit dan mental doang. Good luck!